Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Jangan marah, jangan berbuat dosa. Surat Paulus kepada orang-orang percaya di kota Efesus, bagaimana baiknya sikap dan karakter sebagai seorang manusia baru, hidup dengan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan menjadi patron, menjadi teladan dalam menjalani hidup sehari-hari, memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan saling membantu, memiliki perasaan yang peka kepada sesama sehingga terasa hidup yang saling mengasihi. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, hidup dalam kegelapan dan dikuasai hawa nafsu. Hidup baru, hidup di dalam terang kasih dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan dalam teks ini mengajak dan mengajarkan kita bagaimana marah tidak membawa kita ke dalam perbuatan dosa. Normalnya tidak ada orang secara sengaja ingin berbuat salah, kecuali orang itu sedang tidak normal atau sedang mengalami sesuatu yang buruk atau sakit. Semua orang ingin baik, benar, aman, damai, tenang, tentram, tidak ada kesalahan. Tetapi kesalahan sering tak terhindarkan dan tidak disengaja, atau sebuah keadaan naas sedang tidak beruntung, nasib malang dalam relasi kita kepada sesama maupun di dalam persekutuan. Misalnya, barang kesayangan kita sudah jaga dengan sedemikian rupa, tidak sengaja disenggol teman dan jatuh hancur. Teman kita pinjam uang dan janji melunasi tepat pada waktunya, ternyata berbohong dan menipu kita. Pasangan kita berkhianat, pekerja kita mencuri, bos kita menghambat kenaikan pangkat, kawan memalsukan tanda tangan kita, orang lemah, miskin, dan tak berdaya dieksploitasi. Apa respon kita jika menghadapi keadaan demikian itu? Spontan kita pasti marah dan sangat marah. Tidak ada orang yang ingin dibohongi, tidak ada orang yang ingin kata-kata dusta, semua ingin dan memerlukan kata-kata yang benar. Firman Tuhan mengajar kita apabila kamu menjadi marah, kalau terpaksa kamu marah maksudnya tidak terhindarkan, tidak marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah bukan kejahatan atau dosa, tetapi bisa menjadi dosa. Kapan marah tidak menjadi dosa dan kapan marah tidak sungguh-sungguh membawa kita kepada perbuatan dosa. Marah tidak dosa, tidak menjadi dosa ketika kita tegas kepada hal-hal yang buruk dan jahat, tidak menyimpan atau memendam kesalahan yang terjadi di dalam hati. Ketika kita tegas mengatakan yang salah adalah salah, benar adalah benar, tanpa berencana membalas dendam. Mencuri, berbohong, menghambat kebaikan, berkhianat, itu semua tidak baik. Tentulah kita harus bersikap tegas akan hal itu. Tegas untuk menghentikan supaya tidak terulang hal yang sama. Marah, reaksi spontan untuk mencegah hal buruk tidak terjadi dan memberikan pelajaran bahwa perbuatan jahat, kesalahan mengakibatkan kesusahan, kerugian, menyusahkan dan bisa membahayakan orang lain. Marah yang tersimpan dan membara bisa menumbuhkan pembalasan atau dendam. Hati-hati dengan marah, sebab bisa dipakai oleh si iblis mengintimidasi kita untuk melakukan hal yang lebih buruk. Jadi kalau terpaksa marah, sengaja atau tidak sengaja, tetaplah berpikir positif. Marah positif untuk mencegah dan memberikan pelajaran membedakan mana yang baik dan buruk. Marah itu ada etikanya. Janganlah marah, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah ada aturannya dan tetap memeriksa diri setiap kali kita marah supaya tidak jatuh ke dalam dosa dan menipu diri. Mari jujur kepada kemarahan kita dan mari kita tetap mencari kebaikan sehingga tidak ada celah bagi kita berbuat dosa ketika terpaksa harus marah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau mengingatkan kami
jika kami harus marah, biarlah kami marah karena sesuatu yang tidak benar, dan biarlah amarah kami sudah selesai sebelum matahari terbenam. Itulah firman-Mu untuk mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami marah, kami juga mempunyai etika untuk marah. Tolong kami Tuhan, supaya kemarahan kami tidak dipakai oleh si iblis untuk mengintimidasi kami, sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan Allah, ampuni setiap kemarahan kami yang tidak berkenan kepadamu, dan tolong kami supaya kami tetap memeriksa setiap kemarahan yang kami lakukan, sehingga kami tidak dibawa kepada sesuatu yang lebih buruk. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh benar-benar mengatur kemarahan yang terjadi secara spontan di dalam kehidupan kami ketika kami melihat hal-hal yang tidak baik. Tuhan Allah, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap boleh kembali dalam keadaan baik, memahami setiap hal di dalam kehidupan kami. Dengarlah ya Tuhan doa kami, kasihanilah kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.